Info uraian singkat tentang konflik Israel versus Hezbollah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, terima kasih. Konflik Israel-Hezbollah dalam peta. Di mana pertempuran terjadi di Lebanon, Israel telah memulai invasi darat di Lebanon Selatan, yang merupakan eskalasi besar dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Hezbollah. Operasi darat Israel ini dimulai pada Senin malam, tidak lama setelah serangan udara yang menewaskan Hasan Nasrallah, pemimpin Hezbollah, kelompok bersenjata yang didukung oleh Iran. Sebagai balasan, Hezbollah meluncurkan sejumlah roket ke Israel Utara, sementara Lebanon menghadapi serangan udara selama 2 minggu yang menurut pihak berwenang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan hingga 1 juta orang mengungsi dari rumah mereka. Meskipun konflik Israel dengan Hezbollah telah berlangsung selama beberapa dekade, perang di Gaza telah memicu bulan-bulan pertempuran lintas batas yang mematikan di antara mereka. Kami akan terus memperbarui peta di halaman ini untuk memberikan konteks mengenai konflik yang sedang berlangsung. Peta, posisi geografis Lebanon, sebuah negara dengan populasi sekitar 5,5 juta orang, berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, Israel di selatan, dan Laut Mediterania di barat. Negara ini berjarak sekitar 170 km, 105 mil, dari Siprus. Pertempuran darat antara pasukan Israel dan Hezbollah. Pasukan Israel kini terlibat langsung dalam pertempuran darat dengan para pejuang Hezbollah di Lebanon Selatan. Hezbollah menyatakan bahwa para pejuangnya telah bertempur melawan pasukan Israel di beberapa desa perbatasan Lebanon, termasuk Adaiseh, Kafr Kila, Maroun al-Ras, dan Yaroun. Selama operasi ini, yang menurut Israel bertujuan untuk menghilangkan teroris, di beberapa tentara Israel tewas dalam serangan mortar dan penyergapan oleh Hezbollah. Operasi darat Israel menghadapi tantangan besar karena kondisi medan. Berbeda dengan dataran pesisir yang datar di Gaza, Lebanon Selatan memiliki perbukitan bergelombang dan beberapa daerah pegunungan yang mempersulit pergerakan tank Israel dan meningkatkan risiko serangan mendadak. Hezbollah juga diakini telah membangun jaringan terowongan di wilayah tersebut sebagai persiapan untuk konflik ini, yang mengingatkan pada Perang 2006. Evakuasi di Lebanon Selatan sebagai tanggapan atas eskalasi konflik, IDF telah memerintahkan penduduk di beberapa desa Lebanon Selatan untuk mengungsi, mengimbau mereka untuk bergerak ke utara Sungai Awali, yang bermuara di Laut Mediterania sekitar 50 km, 30 mil, dari perbatasan Israel. Selain itu, warga sipil Lebanon juga diperingatkan untuk tidak menggunakan kendaraan melintasi Sungai Litani ke arah selatan, yang terletak sekitar 30 km, 20 mil, di utara perbatasan, sebelum pecahnya konflik. Hampir setahun yang lalu, sekitar 1 juta orang tinggal di Lebanon Selatan. Sejak akhir September, ketika serangan udara Israel semakin intensif, puluhan ribu orang telah melarikan diri ke utara, banyak di antaranya menggunakan jalan pesisir yang membentang di sepanjang negara tersebut. Namun, beberapa bagian rute tersebut juga telah diserang oleh serangan udara Israel. Sasaran serangan udara Israel. Invasi darat Israel ke Lebanon Selatan mengikuti hampir 2 minggu serangan udara berat yang menargetkan posisi Hezbollah, termasuk di bagian selatan negara tersebut, lembah Bekaa di timur, dan pinggiran selatan Beirut. Meskipun Israel mengklaim menargetkan infrastruktur Hezbollah, termasuk gudang senjata dan amunisi, pihak berwenang Lebanon melaporkan lebih dari 100 wanita dan anak-anak tewas dalam serangan tersebut. Sebaliknya, Hezbollah telah meluncurkan ribuan roket ke Israel Utara selama setahun terakhir, dengan sebagian besar serangan terbaru terkonsentrasi di wilayah utara Israel. Beberapa roket bahkan mencapai sejauh selatan Haifa, menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah di sana. Pertikaian lintas batas antara Israel dan Hezbollah telah meningkat sejak perang di Gaza dimulai, dengan kedua belah pihak meningkatkan serangan dalam setahun terakhir. Jumlah serangan udara Israel ke Lebanon meningkat 3 kali lipat dalam minggu sebelum invasi darat dimulai. Sementara Hezbollah juga meningkatkan serangan roketnya, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Beirut di bawah serangan dalam beberapa hari terakhir, Israel telah meningkatkan serangan udara di Beirut, khususnya menargetkan Dahiyeh, sebuah pinggiran selatan yang padat penduduk dan dikenal sebagai basis kuat Hezbollah. Daerah ini, yang merupakan rumah bagi ribuan warga sipil, berada dekat dengan Bandara Internasional Beirut. Pada 27 September, serangan Israel di Dahiyeh menewaskan pemimpin Hezbollah, Hasan Nasrallah. Serangan udara Israel juga telah mengenai lokasi yang lebih dekat ke pusat kota Beirut. Pada 2 Oktober, serangan di sebuah gedung apartemen di dekat gedung parlemen Lebanon menewaskan beberapa orang, termasuk petugas penyelamat, menurut unit pertahanan sipil Beirut. Apa langkah Israel berikutnya? Israel kini terlibat dalam pertempuran dengan kelompok bersenjata negara dan non-negara di beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Iran, Suriah, Lebanon, Gaza, Irak, dan Yaman. Dengan banyak kelompok ini didukung oleh Iran. Konflik ini semakin memanas pada hari Selasa ketika Iran meluncurkan serangan rudal balistik terhadap Israel, yang oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, disebut sebagai kesalahan besar
Edan berjanji Israel akan memberikan respons tegas. Namun, langkah berikutnya masih belum jelas. Demikian info uraian singkat tentang konflik Israel versus Hezbollah. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih. Salam. Suara-suara memanggil, anak-anak berlari di bawah langit yang kelam. Darah membanjir, hati yang terluka. Palestina berjuang, kita tak bisa diam saja. Dunia menyaksikan tapi banyak yang bungkam. Sudah waktunya kita angkat suara bersama. Tak butuh senjata untuk melawan dusta, cukup jadi manusia untuk paham derita. Selamatkan Palestina, bersatu kita bisa. Hentikan perang, bungkus Israel tanpa sisa. Bersama kita berdiri, melawan kezaliman ini. Jangan buta, buka mata, saatnya kita selesaikan semua. Dunia menyaksikan tapi banyak yang bungkam. Sudah waktunya kita angkat suara bersama. Tak butuh senjata untuk melawan dusta, cukup jadi manusia untuk paham derita. Dunia menyaksikan tapi banyak yang bungkam. Sudah waktunya kita angkat suara bersama. Tak butuh senjata untuk melawan dusta, cukup jadi manusia untuk paham derita. Selamatkan Palestina, bersatu kita bisa. Hentikan perang, bungkus Israel tanpa sisa. Bersama kita berdiri, melawan kezaliman ini. Jangan buta, buka mata, saatnya kita selesaikan semua. Negeri-negeri anti perang, mari bersatu. Di doa, ada perbuatan yang tak pernah layu. Dan bukit takut akan runtuh oleh cinta. Di bawah langit yang damai, Palestina akan jaya. Dunia menyaksikan tapi banyak yang bungkam. Sudah waktunya kita angkat suara bersama. Tak butuh senjata untuk melawan dusta, cukup jadi manusia untuk paham derita. Selamatkan Palestina, bersatu kita bisa. Hentikan perang, bungkus Israel tanpa sisa. Bersama kita berdiri, melawan kezaliman ini. Jangan buta, buka mata, saatnya kita selesaikan semua. Kita tak akan diam, kita tak akan pergi. Suara kita bergema di angkasa tinggi. Untuk mereka yang hilang, untuk mereka yang tersisa. Bersama dalam cinta, Palestina akan merdeka. Selamatkan Palestina, mari kita bersatu dalam cinta.